Hari ini kita mau membahas satu firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40. Nah, di sini ada satu kisah tentang Paulus yang memberitakan Injil di satu kota. Kota apa itu? Namanya Efesus. Nah, ini adik-adik ya. Jadi Paulus itu perjalanan misinya tuh panjang sekali ya, dan sampai melakukan 3 kali perjalanan. Nah ini perjalanan yang kedua, yaitu dari Antioquia. Ini Antioquianya ada 2 ya, yang satu di Syria, yang satu di Pisidia. Dari Antioquia Paulus itu memberitakan Injil ke Derbe, ke Listra, Ikonium, Antioquia. Nah, sampailah kita di Efesus. Adik-adik, Paulus ini dipanggil Tuhan untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, tapi di tempat-tempat ini ada orang-orang Yahudi. Nah, jadi pertama-tama Paulus itu memberitakan Injilnya di tempat-tempat ibadahnya orang Yahudi. Siapa yang ingat tempat ibadah orang Yahudi itu namanya apa ya? Sinagoga. Ya, betul, sinagoge ya. Nah, adik-adik, di Efesus itu apa yang terjadi di sana dan kotanya seperti apa ya Efesus? Nah, seperti ini kira-kira ya. Lihat, Efesus itu kota yang megah ya. Luar biasa. Sekarang itu tinggal reruntuhan adik-adik. Tapi ada beberapa ahli, orang-orang yang pinter nih, yang merekonstruksi ulang, yang membangun kembali gambarannya ya dengan cara digital ya. Nah, kayak ginilah kira-kira gambaran kota Efesus. Jadi aslinya sekarang tuh kayak gini nih, sudah berupa reruntuhan-reruntuhan. Nah, oleh orang-orang yang pinter itu, mereka membuat gambarannya dulunya kayak begini. Kota Efesus. Bayangin adik-adik, ini tuh 2000 tahun yang lalu loh. Tetapi kotanya sudah megah begini ya. Hebat banget ya. Mereka itu pintar membuat bangunan, mereka pintar membuat karya seni. Di Efesus juga ada tempat kuliah. Namanya apa? Namanya Tyrannus. Sama seperti nama tempat kuliah yang ada di Bandung ya. Nah, terus seperti ini juga nih, lihat ya, ini aslinya seperti ini. Nah, direkonstruksi ulang oleh orang-orang pintar, bukan dukun ya, orang pintar itu orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi. Nah, dulunya kayak begini adik-adik, keren banget ya orang-orang Efesus ini. Nah, ada juga yang bagian kotanya yang seperti ini, aslinya tuh begini, segini megahnya ya. Mereka bisa membuat bangunan-bangunan bertingkat yang luar biasa besarnya. Dan ini ada gedung kesenian adik-adik. Nanti ada satu peristiwa yang terjadi di sini. Ini aslinya udah begini ya, zaman sekarang. Jadi Efesus itu masih ada sampai sekarang. Bukan cerita dongeng ya, ini Alkitab itu kisah nyata. Nah, direkonstruksi ulang seperti ini nih oleh orang-orang yang ahli komputer. Nah, adik-adik, tetapi mereka ini menganggap semua kemegahan ini, semua kemewahan ini asalnya dari mana? Dari dewa-dewi yang mereka sembah. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah Artemis. Nah, Dewi Artemis. Dewi Artemis itu seperti apa? Nanti akan kita lihat ya. Nah, Paulus itu memberitakan Injil kepada orang-orang Efesus ya. Di sana itu ternyata banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang Yahudinya di sana, ada yang sudah mengalami baptisan Yohanes. Tahu kan? Yohanes Pembaptis, adik-adik pasti masih ingat ya. Baptisan Yohanes itu hanya untuk baptisan pertobatan. Tapi Paulus memperingatkan mereka supaya mereka dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jadi ada banyak orang yang percaya, ada banyak orang yang dibaptis waktu itu, sampai ada orang-orang yang menyerahkan kitab-kitab sihirnya untuk dibakar adik-adik. Nah, coba siapa yang mau bacakan ini?
Uli, Kak Eri minta tolong bacain ya Uli ya. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Iya, terima kasih. Nah, adik-adik, karena mereka itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi keselamatan, bukan Dewi Artemis yang menyelamatkan ya, tetapi Tuhan Yesus. Nah, banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, ya sihir itu ya, dukun juga termasuk sihir ya adik-adik. Sihir, terus mereka itu mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya, dan nilainya, harganya itu ya, kitab-kitab itu kalau dikumpulkan itu harganya mencapai 50.000 uang perak. Nah, Kak Iri sempat searching-searching nih 50.000 uang perak tuh kira-kira berapa ya? Ternyata ya adik-adik kurang lebih ya, nih kurang lebih kalau dihitung uang sekarang itu tuh besarnya sampai 3 miliar. Wah, itu berarti barang-barang mewah juga ya termasuknya ya. Dan bukan cuman mewah, berarti banyak sekali kitab-kitab yang dibakar. Sampai mencapai 3 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Dengan jalan itu, firman Tuhan semakin tersebar dan makin berkuasa. Adik-adik, Paulus ini setelah dia dari Efesus, dia itu akan melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Ya, tapi nah ini nih ya, dari dia kan Efesus nih, di sini ya. Paulus itu mau melanjutkan perjalanan misinya ke Makedonia dan ke Akaya. Tapi Paulus juga akan kembali ke Yerusalem nanti. Yerusalem itu di sini nih ya, di bawah. Tapi sebelumnya Paulus mengutus murid-muridnya ya, mengutus, kalau di Alkitab tuh ditulisnya pembantunya ya, ya orang-orang yang membantunya dalam pelayanan ya. Namanya Timotius dan juga Erastus. Dia diutus oleh Paulus untuk pergi duluan meninggalkan Paulus. Jadi Paulusnya masih tetap tinggal di Efesus, teman-temannya semua sudah berangkat. Oke. Nah, tapi sementara itu adik-adik terjadi huru-hara. Huru-hara, tahu nggak huru-hara? Terjadi kehebohan, keributan. Kalian pernah lihat orang yang sedang demo? Pernah lihat nggak? Demo ada orang, kumpulan orang banyak, terus mereka teriak-teriak, teriak-teriak. Pernah lihat yang seperti itu? Mungkin ada di YouTube, di TV. Siapa yang pernah lihat? Nah, pernah ya. Nah, Kairi pernah lihat waktu ada demo buruh. Wah, demo, wah teriak-teriak gitu ya. Nah, baru-baru ini banyak orang yang demo karena orang Kristen beribadah. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak marah kepada mereka ya, justru kita doakan mereka. Nah, huru-hara yang terjadi di Efesus itu penyebabnya apa adik-adik? Nah, ada satu orang nih, namanya Demetrius. Siapa namanya? Demetrius ya. Demetrius ini dia adalah seorang pengrajin. Dia pembuat kuil-kuil mini ya, yang terbuat dari perak. Bayangin, ini bukan dari batu loh, tapi dari perak. Berarti ini harganya cukup mahal ya. Dan menandakan bahwa kota Efesus juga adalah kota kaya, yang kaya raya gitu ya. Banyak barang-barang berharga di situ. Nah, si Demetrius ini membuat kuil-kuilan untuk Dewi Artemis. Dewi Artemis itu kayak gini nih adik-adik ya. Artemis itu bahasa Yunani, Artemis. Nah, dalam mitologi Yunani adalah dewi perburuan, alam liar, hewan liar, kesucian, dan perbukitan. Nah, adik-adik, orang-orang Efesus itu menganggap yang melindungi kota Efesus itu adalah dewi ini. Padahal
orang-orang ini nih yang membuat sendiri kuil-kuilnya ya. Mereka bikin kuil dan ini tuh perusahaan yang cukup besar adik-adik. Mereka membuat kuil-kuilan, patung-patungan, terus mereka jual kepada orang-orang yang percaya kepada Dewi Artemis. Orang-orang yang menyembah Dewi Artemis, si Demetrius ini jual. Nah, tapi adik-adik, karena Paulus itu memberitakan Injil kan di Efesus, akibatnya apa? Banyak yang percaya kan kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan Dewi Artemis. Otomatis penghasilan dia untuk berjualan benda-benda benda-benda untuk penyembahan ini jadi berkurang. Nah, jadi dia marah sebetulnya kepada Paulus. Wah, ini orang saya jualannya jadi menurun nih omsetnya gara-gara dia, soalnya jadi banyak yang meninggalkan Dewi Artemis gitu. Akhirnya dia itu menghasut para pekerja di pabriknya ya, di perusahaan pembuatan kuil-kuilan Dewi Artemis. Itu tuh banyak jumlahnya adik-adik. Dia menghasut mereka dan sambil mengatakan seperti ini ya. Kak Eri akan bacakan di Kisah Para Rasul 19 ayat 25 ya. Adik-adik bisa baca sendiri di Alkitab, Kak Eri akan bacakan. Yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, dia bilang kayak gini, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran ini adalah hasil perusahaan ini, katanya gitu. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, maksudnya Paulus itu yang dibuat oleh tangan manusia itu tidak ada kuasanya, yang untuk menolong, untuk memelihara itu nggak ada kuasanya adik-adik. Menurut adik-adik ya, menurut kalian apakah Paulus itu benar? Yang dibuat oleh manusia tuh tidak ada kuasanya. Apakah benar atau kalian setuju sama Demetrius? Siapa yang setuju sama Paulus? Ya, sama dong. Kita setuju sama Paulus ya. Semua yang dibikin oleh manusia itu tidak ada kuasanya adik-adik ya. Tidak ada kuasa untuk menolong. Dan itu bukanlah dewa, bukanlah ilah. Nah, terus Demetrius bilang lagi nih, dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita yang berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Nah, jadi dia berpikir bahwa kalau orang-orang itu tidak lagi beli kuil-kuilan, tidak lagi menyembah Dewi Artemis, maka Dewi Artemis itu akan kehilangan artinya. Ya sebetulnya memang dia tuh tidak ada kuasanya ya adik-adik. Tapi yang membuat Artemis itu menjadi seolah-olah penting sekali, itu memang mereka sendiri yang melakukannya. Mereka sendiri yang membuat si patung Dewi Artemis itu sangat penting. Padahal dia nggak punya kuasa ya adik-adik. Nah terus dia juga bilang kayak gini. Dan Artemis sendiri katanya ya, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Kata dia, Artemis itu disembah oleh seluruh dunia orang beradab katanya. Kenapa disebut orang beradab? Ya karena mereka itu pintar adik-adik ya kan, bisa bikin bangunan besar-besar begitu kan, mereka berarti pintar. Sekolahnya tinggi ya, terus mereka kaya raya. Tetapi ternyata meskipun mereka pintar, kaya raya, sekolahnya tinggi, ternyata mereka nggak kenal Tuhan Yesus ya. Malah mereka menyembah Dewi Artemis yang tidak punya kuasa. Oleh sebab itulah Paulus harus memberitakan Injil di Efesus supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, sepintar apapun kalian ya, kalian mau sekolahnya mahal ya, sekolahnya 1 bulan 10 juta, ada loh sekolah yang sebulannya 10 juta. Ada yang sampai orang tuanya harus mengeluarkan ratusan juta dalam 1 tahun ya, supaya anaknya jadi pinter, sekolahnya tinggi. Terus kalau sekolahnya mahal itu kan berarti dia kaya raya ya, kaya raya, udah gitu
dia punya banyak keahlian. Nah, sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalau nggak kenal Tuhan Yesus, kalian itu tidak akan bisa memperoleh seluruhnya. Seperti yang kita bahas tadi di ayat hafalan ya. Kalau kalian pintar, kalian kaya, punya banyak uang, punya banyak keahlian, tapi kalian tidak memiliki keselamatan, itu semuanya sia-sia aja, ya. Tidak akan bisa membuat kalian masuk surga. Tapi meskipun kita nih sekarang nih hidupnya sederhana, hidupnya itu nggak mewah seperti orang-orang Efesus ini ya, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Itulah keuntungan buat kita, dan kita nanti suatu saat nanti akan memperoleh seluruhnya di sorga ya, seperti yang Tuhan Yesus janjikan tadi. Jadi adik-adik percaya kepada firman Tuhan bahwa Alkitab bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Nah, ini si Demetrius ini dia mengira bahwa kekayaan itu dan semua hal itu diberikan oleh Dewi Artemis. Padahal mereka sendiri yang membuat Dewi Artemis itu seolah-olah penting. Ya, padahal dia tidak ada kuasanya adik-adik. Nah, setelah itu apa yang reaksinya orang-orang ini nih, pegawai-pegawainya dia sama orang-orang banyak yang masih menyembah Artemis tuh bagaimana reaksinya? Nah, kita lihat ya ayat 28. Coba dibacakan oleh Benaya ayat 28. Safar Rasul berapa tadi? 19 ayat 28. Mendengar itu menguaplah marah mereka, lalu berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Iya, mendengar kata-katanya Demetrius, mereka jadi marah dan teriak-teriak. Mereka itu membela siapa adik-adik? Membela Dewi Artemis katanya. Besarlah Dewi Artemis orang Efesus. Ya, mereka yang ngebela-belain Dewi Artemis ya. Dewi Artemisnya, apakah Dewi Artemisnya menolong adik-adik? Tidak ya. Malah ini orang-orang yang membela Dewi Artemis. Terbalik ya. Kalau kita ini ditolong oleh Tuhan. Kita ini diselamatkan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, bukan kita yang membela Tuhan. Makanya kalau kalian suka mendengar ya, wah ada penutupan gereja di sana, di sana, di sana, di sana. Nah, orang-orang Kristen itu biasanya cuma diem aja, nggak balas, nggak lawan gitu, nggak dibalas. Kami harus membela Tuhan Yesus, misalnya. Nggak ada yang bilang kayak gitu adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus yang membela orang-orang ini. Sehingga orang-orang jahat yang berusaha ingin supaya orang Kristen tidak beribadah, mereka sendiri yang masuk penjara. Ya. Nah, jadi buat kita, Tuhan itu pelindung kita, penolong kita. Tapi bagi orang-orang Efesus ini, mereka harus bela Dewi Artemis. Mereka harus membela dewanya gitu loh. Ya, terbalik dengan kita ya. Nah, jadi pikiran mereka itu masih gelap adik-adik, gelap karena dosa ya. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Selanjutnya, apa yang terjadi? Seluruh kota menjadi kacau balau ya, kacau balau. Mereka itu benar-benar teriak-teriak, terus ricuh, rusuh gitu ya. Banyak lagi orang yang kumpul di situ. Nah, akhirnya ada 2 orang yang diseret ke gedung kesenian. Nah, ini gedung kesenian ya. Itu tempatnya sangat besar ya, dan orang-orang itu semua berkumpul di sini dan menyeret 2 orang teman Paulus, namanya Gaius dan Aristarkus. Gaius dan Aristarkus diseret ke gedung kesenian yang tadi ya. Di sini mereka sebenarnya bingung kenapa sih dibawa ke situ gitu ya. Nah, adik-adik, pada waktu Paulus itu mendengar ada keributan di Efesus, Paulus itu pengen ke sana. Waduh, ada keributan nih. Aku mau ke sana. Aku mau ke gedung kesenian. Nah,
kata Paulus gitu ya. Tetapi di sini di ayat 30. Ayat 30 siapa yang mau baca? Ayat 30. Kiel ada di situ, Kiel. Bang Kiel. Wah, Bang Kiel tidak ada suaranya. Kakak Ariga ada? Wah, ini kakak-kakak remaja ada ya? Ada Kiel tuh ada. Kayaknya tadi udah mau open mic. Oh ya. Tadi Apa, Kak? ya, Ayat tolong berapa? dibaca ayat 30. Ayat berapa, Kak? Kisah Para Rasul 19 ayat 30. Kisah Para Rasul 19 ayat 30. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Iya, murid-muridnya tidak mengizinkannya. Kenapa adik-adik? Karena kalau Paulus ada di tengah-tengah orang-orang yang lagi rusuh itu, pasti Paulusnya babak belur, mungkin bisa sampai mati ya. Nah, kenapa murid-murid Paulus ini kok bisa tidak mengizinkannya? Itu idenya dari mana? Nah, adik-adik ingat ya bahwa murid-murid Paulus ini adalah orang-orang percaya ya. Jadi setiap orang yang percaya, termasuk kalian dan juga kakak, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberi peringatan kepada setiap orang yang percaya, supaya orang-orang percaya ini terlindungi dan aman ya. Nah, jadi murid-muridnya ini mendapatkan keyakinan bahwa Roh Kudus itu memberitahu dia supaya melarang Paulus pergi ke gedung kesenian itu. Jadi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Jangan Paulus, udah kamu diam di sini. Nah, tapi sebetulnya Paulus itu masih pengen pergi ke sana ya. Sehingga ada beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus. Dia itu juga mengirimkan peringatan kepada Paulus supaya jangan pergi ke gedung kesenian. Bayangin, kok bisa sih? Mereka itu kan jauh. Pembesar-pembesar yang berasal dari Asia. Mereka tahu dari mana kalau di Efesus itu ada keributan. Pasti itu Roh Kudus yang memberitahukan. Karena Roh Kudus itu Maha tahu ya. Tuhan itu Maha tahu. Nah, Roh Kudus itu memberitahu Paulus supaya Paulus tidak pergi ke gedung kesenian. Itu artinya apa? Roh Kudus berkuasa melindungi setiap orang yang percaya. Roh Kudus juga akan melindungi kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pernah nggak kalian itu dengar berita ya? Ada sesuatu, misalnya ada yang mau, misalnya ada kecelakaan pesawat misalnya gitu ya. Si penumpangnya ini anak Tuhan merasa, aduh, aku harusnya pergi tapi kenapa ya hati aku tuh mengatakan supaya jangan pergi. Akhirnya dia nggak pergi. Terus pesawatnya tetap pergi kan, tetap terbang, tapi ternyata meledak pesawatnya. Dan anak Tuhan ini dilindungi oleh Tuhan sehingga dia enggak jadi korban ledakan pesawat. Nah, itu salah satu bukti ya bahwa Tuhan itu melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Kadang-kadang ya adik-adik, kalian coba deh, setiap kali kalian berdoa, itu kalian tuh akan semakin peka dengan suara Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Jadi, kemanapun kalian mau pergi, kalian berdoa dan tanya Tuhan, apakah saya harus ke sini? Apakah saya harus ke sana? Dan Tuhan itu akan mengarahkan kalian di dalam hati kalian, Tuhan itu akan berbicara. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kalian, dan Roh Kudus itu benar-benar menjadi jaminan ya untuk setiap kita yang hidup di dunia ini. Sampai nanti kita semuanya kumpul di sorga, memperoleh semuanya. Nah, adik-adik, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, di gedung kesenian itu semuanya berteriak-teriak. Bahkan mereka sampai nggak ngerti, kita tuh ngeributin apa sih? Mereka tuh sampai nggak ngerti karena yang satu teriak ini,
Yang satu teriak itu, teriak-teriak, mereka tuh sangat rusuh sampai mereka bingung, kita tuh ngapain sih di sini? Tapi tetap aja mereka teriak-teriak. Sampai suatu ketika ada satu orang yang dipaksa ke depan, ya, supaya dia tuh, karena dia tuh harus bikin tenang orang-orang ya. Ada satu orang yang disuruh ke depan. Nah, namanya itu Alexander ya. Kakak mau baca yang ayat 33. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi ya. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Nah, jadi dia mau menjelaskan tentang Paulus ya sebetulnya. Nah, tetapi karena orang-orang Efesus ini tahu, dia orang Yahudi sama dengan Paulus orang Yahudi. Akhirnya mereka tuh tidak mau mendengarkan Alexander. Mereka terus berteriak apa? Besarlah Dewi Artemis orang Efesus. Wah, mereka berteriak-teriak begitu adik-adik selama 2 jam. Bayangin, gak capek ya mereka ya. Teriak-teriak gitu selama 2 jam dan mereka membela-bela Dewi yang gak ada kuasanya. Ini sesuatu kebodohan sebetulnya ya. Karena dewanya mereka juga tidak menolong apa-apa. Malah orang-orangnya yang teriak-teriak membela dewinya sendiri gitu ya. Nah, sampai suatu saat nih, karena keributannya udah semakin kacau ya. Bayangin 2 jam berisik, teriak-teriak. Aduh, pasti kan tidak enak ya suasananya ya. Akhirnya datanglah seorang panitera kota. Panitera itu pejabat pengadilan adik-adik. Dia tuh tahu hukum. Jadi dia kasih penjelasan kepada rakyat seperti ini. Wahai rakyat, tenang, tenang, tenang. Gitu. Kalau kamu punya tuduhan atau dakwaan terhadap Paulus, kamu bisa lapor ke pengadilan. Nanti kalian bisa mengajukan tuntutan apapun dan nanti si Paulusnya itu bisa diadili. Tapi kalau kayak begini tidak akan selesai masalahnya gitu. Jadi orang si panitera kota ini dia berkata seperti ini adik-adik ya. Ayat 35 ya. Hai orang Efesus katanya. Siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Nah, mereka percaya kalau patung Dewi Artemis itu turunnya dari langit, adik-adik. Dan dia tuh bilang seperti ini, yang memelihara kota Efesus itu, yang memelihara Dewi Artemis itu kota Efesus, bukan Dewi Artemis yang memelihara kota Efesus. Ya, kebalik ya. Jadi dewinya mereka, patungnya itu nggak memelihara. Justru orang Efesus yang memelihara patung. Beda dengan kita ya. Kalau kita dipelihara Tuhan. Nah, sesudah itu dia bilang kayak gini. Hal itu tidak dapat dibantah. Nah, karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi Paulus dan teman-temannya itu tidak melakukan kesalahan adik-adik. Mereka nggak menghina Dewi Artemis, enggak. Mereka juga nggak mencuri barang-barang berharganya yang ada di kuil itu, tidak ya. Jadi panitera ini juga rada bingung ya. Kalian tuh ribut kenapa? Emang Paulus itu melakukan kejahatan apa? Pernah mencuri apa? Pernah menghina apa? Kok kalian teriak-teriak begitu gitu ya. Nah, selanjutnya dia bilang lagi, jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Jadi kalau punya masalah dengan Paulus, misalnya Paulus berbuat kejahatan, ya kamu lapor aja gitu ya. Nah, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Gitu. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Mereka itu
eh, apa mereka itu orang yang cerdas ya dan pintar, mereka punya hukum, tapi kalau sudah berkumpul seperti ini, ya akal sehatnya juga menjadi menurun ya, sehingga mereka ya udah ngumpul aja, yang penting rame, dan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan di situ, apa yang lagi diributin di situ, mereka tuh nggak ngerti gitu ya. Nah kemudian ayat 40, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Jadi si panitera kota ini memberi peringatan, kalian tuh jangan main-main, kalau kalian bikin keributan, kita nanti yang akan dituduh. Jadi sekarang pulang aja gitu ya. Jadi si panitera ini membubarkan perkumpulan orang-orang yang lagi rusuh ini. Akhirnya adik-adik, inilah salah satu bentuk lain ya, cara Tuhan menolong Paulus, menyelamatkan dan melindungi dia. Jadi Tuhan memakai siapa tadi? Tuhan pakai murid-muridnya, Tuhan pakai ada pembesar di Asia ya. Tuhan juga memakai si panitera ini, panitera kota. Mungkin dia belum percaya Tuhan Yesus loh, tetapi dia itu bisa meredakan kerusuhan ini dan melindungi Paulus, sehingga Paulus terlindungi dari mungkin nyawanya yang terancam ya, sehingga kumpulan ini akhirnya bubar ya, gitu. Cara Tuhan melindungi anak-anak Tuhan itu luar biasa unik ya. Kalian akan mengalaminya kalau kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar ya sesuatu, bahwa Roh Kudus itu berkuasa melindungi setiap orang yang percaya, termasuk melindungi kamu dan juga kakak ya. Kita semua yang hidup di dunia ini membutuhkan Roh Kudus dan membutuhkan pertolongannya. Jadi nggak hanya anak kecil ya, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan orang-orang yang menganggap dirinya tuh banyak kuasanya, besar, uangnya banyak gitu ya, mereka itu membutuhkan Roh Kudus. Nah, yuk sekarang adik-adik kita baca lagi ayat hafalan kita. Ya, kalau sudah hafal mah kita langsung hafalin aja. Yang belum hafal boleh dibaca lagi ya. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 14 ya. Nah, jadi adik-adik ingatlah. Dan oh ya, kakak mau bertanya, di sini siapa yang orang percaya? Angkat tangannya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dianugerahkan kuasa. Kuasanya itu dari Roh Kudus, dan kuasanya itu adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Siapa yang masih ingat ayat hafalan kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Siapa yang bisa sebutin? Boleh, siapa aja? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Jos, ingat Jos? Ya, siapa yang ingat? Siapapun boleh, mau gurunya, kakaknya, adiknya, boleh. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Iya, terima kasih Kak Dery ya. Jadi kita orang percaya diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Dan orang percaya itu pasti kita punya Roh Kudus adik-adik. Kuasanya untuk apa? Untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi ya. Nah, saksi tentang apa? Tentang ini, bahwa kita yang tadinya nih orang berdosa, semua orang itu berdosa ya di dunia ini ya. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa semua orang,
sehingga hati kita yang sudah percaya itu menjadi bersih. Nah, inilah kesaksian yang kita sampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi setiap orang. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa ya, dan Tuhan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Nah, ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang saat ini kita semua yang ada di Zoom ya, tetapi juga orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan ingin kita yang mempunyai kuasa itu kita memberitakan Injil ya. Nah, tapi gimana Kak Eri? Kalau waktu kita memberitakan Injil terjadi sesuatu, terjadi huru-hara kayak tadi ya. Tenang, kita punya Roh Kudus yang akan senantiasa melindungi kita ya sampai akhir zaman. Jadi Kak perlu takut apapun yang terjadi. Saat ini ya, sampai saat ini tuh banyak adik-adik yang orang Kristen ya, dia itu mempertahankan imannya tapi malah masuk penjara. Banyak adik-adik dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu banyak, tapi mereka nggak takut karena ada Roh Kudus yang melindungi mereka. Meskipun mereka udah ada di dalam penjara, tetapi ada penyertaan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi buat adik-adik yang sekolahnya di negeri, yang lingkungannya bukan lingkungan Kristen, yang pernah dibully sama temennya gara-gara orang Kristen, jangan takut. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus ya. Tetap percaya sampai akhir, sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, kalau kita kuat sampai akhir dan kita percaya akan janjinya yang akan melindungi kita senantiasa, janjinya itu pasti ditepati ya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh semuanya. Di mana adik-adik? Di mana kita akan memperoleh semuanya? Di Bungur Sari. Sorga. Di sorga ya. Di sorga kita akan memperoleh semuanya. Oke, puji Tuhan. Jadi ingatlah dan percayalah ada Roh Kudus yang senantiasa melindungi kita. Seperti lagu tadi ya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu dan Tuhan peduli sama kita ya. Nah, sekarang ini aplikasinya. Kalau ketika kita memberitakan Injil, Tuhan itu melindungi kita, menolong kita, berarti dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan berkuasa melindungi kita dan menolong. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat, wah ini keluarga saya lagi ada masalah orang dewasa tuh banyak ya adik-adik. Bisa masalah keuangan, masalah apalagi ya, tetangga misalnya gitu, atau keluarga besar, ada masalah dengan keluarga besar. Nah percayalah Tuhan Yesus itu peduli loh sama adik-adik, peduli sama kita. Jadi kalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan itu nggak akan diam loh. Kalau kalian mengalami masalah, Tuhan itu akan menolong, senantiasa menolong. Nah, Kak Eri, kayaknya Kak Eri tuh pengen cerita sesuatu, tapi sebetulnya bagusnya sih orangnya sendiri yang cerita ya. Tapi nanti Kak Eri tanya dulu ya. Kak Eri stop share dulu. Nah, di sini siapa yang pernah mengalami suatu yang tidak enak atau punya masalah, tapi Tuhan kasih ide, wah kita melakukan ini aja. Siapa yang pernah ngalamin itu? Ayo dong cerita. Oh, Kak Dery pernah. Kalau yang lain pernah? Kayak Kak Eri contoh ya, singkat nih ya. Dulu Kak Eri pernah punya masalah keuangan, terus Tuhan kasih ide untuk jualan kue, ya kan? Kak Eri pernah cerita, suruh bikin risoles. Ternyata Tuhan menolong keluarga kami dengan jualan yang sederhana itu.
Wah, luar biasa ya, Tuhan kasih ide. Dan Tuhan nggak mau kita jadi pemalas, makanya Tuhan suruh kita bekerja. Siapa di sini yang pernah mengalami hal itu, yang mirip dengan itu? Boleh di-sharing. Ayo, apakah Bona pernah mengalaminya? Atau Kiel, Ariga, Jos, Fabrien? Kita itu menjadi saksi ya, ketika kita bagi berkat, itu tuh kesaksian kita. Ada yang mau sharing? Belum ada? Oke deh, kalau belum ada, nanti ada pertanyaan dari kakak-kakaknya untuk adik-adik ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau tutup firman Tuhannya, kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik, sangat luar biasa baik Tuhan. Engkau melindungi setiap orang-orang yang percaya. Tuhan, Engkau tidak tinggal diam Tuhan, ketika ada mara bahaya yang akan datang menimpa kami, Engkau akan memberitahu kepada kami, bahkan Engkau memberi peringatan Tuhan melalui orang-orang terdekat dengan kami ya Tuhan. Engkau memberitahu mereka supaya kami terhindar dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang selalu menepati janjinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa suatu hari nanti ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan setia sampai akhir Tuhan, kami akan memperoleh segalanya Tuhan Yesus ketika kami di sorga nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan selama kami ibadah hari ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya hidup kami terus Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi orang-orang yang tidak tinggal diam Tuhan, tetapi kami berfungsi seperti yang Tuhan sudah tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.